atau kelompok yang dibentuk oleh instansi non-militer yang bertugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di area di mana dia di tempat tugaskan. Iso apal enggak itu? Kalau nggak apal dicatat, saya nggak akan merintahkan. Kalian harus punya respon. Yang bertugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di area di mana dia di tempat tugaskan. Instansi itu adalah badan hukum non militer, karena yang membentuk adalah bukan dari kalangan militer tapi dari kalangan sipil. Kenapa di sini saya mengatakan menyelenggarakan bukan melaksanakan? Pos rondo, jogo pos, jaga ronda itu pelaksana. Rondaku dino Sabtu aku melaksanakan. Tapi kalian menyelenggarakan. Jadi mulai persiapan untuk pengamanan, bagaimana buku mutasi disiapkan, bagaimana kalian harus mengamankan atau menertibkan area kalian yang akan kalian jaga, itu kalian semua yang melaksanakan dan menyiapkan dan melaksanakan. Makanya kalian itu adalah sebagai penyelenggara. Kenapa keamanan dan ketertiban? Kenapa harus aman dan tertib? Karena keduanya adalah sejalan. Aman saja, nggak tahu kecolongan, nggak tahu barang ngalir. Parkiran ting selera, penataan parkir. Ya, menyelenggarakan bagaimana kalian harus membersihkan area kalian dulu. Bisa kalian bekerja dengan kondisi yang acak-acakan? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Makanya aman saja tidak cukup, juga harus tertib. Tertib saja juga tidak cukup. Karena kalau tertib saja semuanya sudah tertata tertib dan segala macam, tapi gelek kelangan, bobo juga. Nggak ada fungsinya kalian sebagai seorang satpam, seorang security. Ya. Menjaga keamanan. Oke, yang lain. Ayo. Itu sebagai petugas yang menertibkan, Pak. Dan Oke. Sandi, menertibkan area dan Yulfa, mengamankan dan menertibkan area. di sini kan sudah termasuk di sana. Sudah masuk adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di area di mana dia di tempat tugaskan. Karena kalian langsung dari pimpinan utama yang memberikan kewenangan pada kalian untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di area kalian di tempat tugaskan. Ini secara internal. Kalau secara keluarnya, kalian punya peranan adalah sebagai unsur pembantu
Kalian tadi mitranya apa? Mitra kepolisian. Berarti kalian melakukan pelaksanaan membantu kepolisian dalam pengamanan di lingkup terbatas di mana? Di wilayah Sensasi. dia ditugaskan. Nah, unsur pembantu kepolisian. Ya. Bangga. Bangga nggak kalian jadi satpam? Siap, bangga. Agar kesemuanya ini berjalan, tugas pokoknya kalian sudah tahu, fungsinya kalian sudah paham, kalian akhirnya mempunyai peranan. Apakah ini bisa dilakukan hanya dengan berdiam diri? Tidak. Berarti kalian harus mempunyai yang namanya suatu Keamanan. apa? Masa awakmu menang itu fungsimu berjalan, perananmu berjalan. Tugas pokokmu menyelenggarakan keamanan itu hanya dengan diam diri aja. Suatu apa? Patroli. Kalian harus mempunyai apa? Patroli. Iki loh, kalian harus mempunyai apa? Kegiatan. Apa saja kegiatanmu itu? Patroli. Langsung patroli. Tidak. Menganalisis area. Harus mengenali area. Yang pertama adalah atau pengaturan. Jadi orang mulai dari masuk kerja diatur. Mohon maaf, parkirnya sebelah sana. Kalau bisa biar rapi, parkirnya di standar tengah, helm ditaruh di spion sebelah kanan. Rapi kan? Jadi nggak perlu kalian ini. Pengaturan diarahkan. Ya, tapi dengan etika, dengan bahasa yang sopan. Lah kalian, Pak, jelek ono lo parkirnya, jelek ono dikaplok uang deh itu, pasti itu sudah. Ya, Siap. itu sudah pasti. Nanti mengutai dari satpam. Ya, setelah senyum Anda melakukan menyapa. Ya, menyapanya satpam harus dengan salam. Seorang satpam melakukan salam harus dengan memberikan Salam. Penghormatan. seorang satpam melakukan salam harus dengan memberikan Penghormatan. akhir adalah servis atau pelayanan. Dan akhirnya servis melayani. Ya, mohon maaf Pak, keperluannya apa? Ada yang bisa saya bantu Pak? Nah, itu nanti akan ada pembinaan selanjutnya untuk bahasa penyampaian. Ya, yang penting kalian sudah tahu dulu tugas pokoknya satpam itu apa, fungsinya apa, peranannya apa, itu yang terpenting. Setelah pengaturan, terus kalian harus melakukan apa? Dijogo, korat karit mana? Nah, semari diatur, pasti kan ada orang-orang yang akan ngambil sepedanya lagi dan segala macam. Nah, kalian harus menjaga di situ. Pak, mohon maaf, nanti posisinya seperti ini. Memberikan pengarahan. Ya. Enggak, harus terlebih-lebih kalau yang namanya dari unsur perusahaan yang kalian di tempat tugaskan. Karyawan itu adalah tanggung jawab kalian keselamatannya saat keluar masuk dari pabrik. Kalian ditempatkan di pabrik, bagaimana kalian bisa mengatur lalu lintas, menyeberangkan karyawan, kan fungsi kepolisian itu semuanya. Ada fungsi lalu lintasnya, ada fungsi penegakan hukumnya, sabarannya untuk pengaturan, ya, berdisiplin, ya toh. Ada fungsi intelijennya juga nanti. Turjawali. Baru ini lakukan patroli. Apa fungsinya untuk melakukan patroli?
itu adalah untuk menjaga agar kondisi yang sudah kalian ciptakan itu selalu dalam kondisi kondusif. Sudah terjalani tur Jawali, sudah terjalani, dan ternyata masih terjadi yang namanya gejolak keamanan, kalian akan melakukan kapan? Bagaimana memperlakukan orang yang sudah melakukan gangguan keamanan. Kap di sini bisa juga berarti sikap. Bagaimana sikap kalian sebagai seorang satpam? Ya, ketegasan kalian seperti apa? Kemampuan kalian untuk menganalisa itu seperti apa? Dan terus melaksanakan yang namanya intel. Ini kan adalah unsur intelijen. Ya, apa fungsi intel? Itu ada yang namanya satu, melihat. Yang kedua adalah mendengar. Yang ketiga, mencatat. Yang keempat, mengumpulkan barang bukti. Yang kelima adalah melaporkan. Kalian ditempatkan di perusahaan, skalanya internasional sudah. Gajimu sudah tanggung-tanggung, karena kalian ditempatkan di skala internasional. Nah, kalian harus berfungsi juga sebagai intelijen. Seandainya ada gejolak, kalian ke mana namanya? Yang warung waktu istirahat. Di situ kalian mendengar, melihat kok pada ngumpul semua nih karyawan. Ada apa? Kalian mendengar, oh ada demo tanggal sama ini. Karyawan ini merencanakan demo tanggal sama ini. Kalian mendengar. Kalian melihat dan kalian mendengar, kalian akan mencatat. Ya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar itu kalian catat dalam satu catatan, ya kan? Dan kalian berusaha untuk sesama satpam itu untuk mengumpulkan barang bukti. Apa sih bukti-buktinya ngomongin kata demo? Di sana seperti ini informasinya, di sana seperti ini informasinya, ya kan? Kalian itu berfungsi. Ini kan instabilitas keamanan. Kalau sudah mau melakukan demo, ya kan? Bukan jadi satpam ngatok, bukan. Tapi itu memang sudah jadi tugas dan tanggung jawab serta peranan kalian sebagai seorang satpam. Kalau seandainya terjadi demo besar-besaran dan satpam nggak tahu, yang digulung bukan kalian saja. Perusahaan tempat kalian mendidik seorang satpam ini pun akan diputus kontrak. Kalau diputus kontrak ya kalau ada area lain. Kalau nggak ada area lain, kalian kehilangan mata pencarian nggak kira-kira? Iya. Kehilangan nggak kira-kira? Kehilangan. Nah, itu fungsinya. Kenapa kalian harus selalu bisa menjaga instabilitas, menjaga stabilitas keamanan?